Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya, Imam Ma'ruf, dan hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana kita menyiasati keadaan, terutama teman-teman yang sedang menulis skripsi, yang sedang menulis tesis, atau sedang melakukan penelitian. Sementara saat ini kita berada di situasi yang tidak mudah karena sedang pandemi, sedang musim corona, semua tidak bisa keluar. Kemudian kalau kita mau melakukan riset, mungkin lokasi tempat kita meneliti itu sedang lockdown. Mungkin tempat objek yang mau kita teliti itu sedang berubah, tidak lagi seperti biasanya. Yang biasanya itu ada pembelajaran, yang biasanya ada aktivitas yang bisa kita lihat di lokasi. Tetapi gara-gara corona, kemudian mereka semuanya tidak ada aktivitas, sehingga kegiatan kita untuk melakukan penelitian menjadi kesulitan. Atau mungkin karena orang-orang yang mau menjadi informan kita, yang mungkin kita mau temui, yang mau kita datangi, mereka tidak mau juga karena tidak bisa ditemui. Dan juga misalnya kalau kita mau ke perpustakaan, kita mau melakukan kajian riset terhadap artikel-artikel atau buku-buku di perpustakaan, juga perpustakaannya tutup. Bagaimana menyiasatinya? Oke, simak 5 tip yang saya sampaikan, mudah, tidak ribet, dan insya Allah cepat kita untuk mendapatkan data dan memperoleh hasil, bisa mendapatkan atau menulis hasilnya dengan semaksimal mungkin. Baik, nggak berlama-lama, tip yang pertama adalah rubahlah fokus penelitian. Mungkin Anda mau melakukan penelitian di satu tempat. Di tempat itu ada banyak aktivitas yang bisa diteliti, fenomena masyarakat, misalnya perubahan sosial, atau misalnya Anda mau meneliti proses pembelajaran, atau mau meneliti proses layanan, dan sebagainya. Tapi karena ini tidak ada, maka fokusnya perlu kita rubah. Rubahnya apa? Sesuatu yang tidak bergerak, sesuatu yang tidak berubah-ubah, tetapi yang statis. Misalnya apa? Yang kita teliti misalnya dokumentasinya atau sistem layanan yang terdokumentasi, sistem pembelajaran yang ada di dalam pedomannya. Jadi hal-hal yang sifatnya statis, bahan-bahan yang sudah ada itu bisa kita teliti. Fokus juga yang kedua, fokus pada objek yang sudah terdokumentasi saja. Jadi hal yang terdokumentasi yang bisa dilihat, didapatkan dari dokumen-dokumen itu jauh lebih mudah untuk bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga, fokuslah pada persoalan atau fenomena yang mudah diikuti dan ada di berbagai media online. Jadi data-data itu kita ambil, kita fokuskan penelitian kita kepada hal-hal yang sifatnya ada di media online. Jadi berita, kemudian fakta-fakta itu bisa kita gunakan untuk diteliti. Jadi fokus yang pertama, fokusnya kita rubah. Lalu yang kedua, trik kedua adalah rubahlah metode penelitian Anda. Kalau mungkin kemarin penelitiannya mau melakukan penelitian di lapangan, studi kasus, penelitian misalnya eksperimen di lokasi atau di lapangan di tempat riset kita, maka kita rubah risetnya. Metodologinya kita ganti, pendekatannya kita ganti, tekniknya kita rubah. Kita bisa menggunakan menjadi riset literer misalnya, atau kita menggunakan riset survei yang bisa kita gunakan dengan Google Form, yang kita bisa gunakan mengumpulkan data secara massal tetapi tanpa harus mengumpulkan di satu tempat. Kita bisa menggunakan riset historis, riset yang berbasis pada dokumen-dokumen untuk menunjukkan sebuah peristiwa masa lalu yang bisa diteliti. Atau misalnya kita bisa menggunakan riset berbasis media. Ya, media sosial itu sekarang bisa menjadi objek riset yang sangat luas. Bahan-bahannya banyak sekali bisa kita akses di berbagai situs yang ada. Atau misalnya kita tetap menggunakan lapangan tapi case study, misalnya meneliti satu orang sebagai orang yang diteliti sebagai case study atau studi kasus, misalnya riset tentang bagaimana seorang pemulung, kehidupannya, aktivitasnya ketika sedang berada di masa COVID ini, di masa pandemi, seperti apa kehidupan dia, itu bisa menjadi studi kasus. Dan itu bisa cukup satu orang, kita bisa mengikuti aktivitasnya tapi tidak perlu mengumpulkan banyak orang. Tip yang ketiga,
manfaatkan data primer dan sekunder, dan data primer yang susah kita ganti menjadi data sekunder. Apa misalnya? Kita banyak menggunakan arsip-arsip. Kita bisa menggunakan data-data dokumentasi yang sudah bisa kita akses mungkin di media online. Kita juga bisa gunakan data hasil-hasil riset. Hasil riset ini banyak kita temukan, banyak kita dapatkan dari berbagai macam media online. Ada di jurnal, ada di website, kemudian ada di perpustakaan online nasional misalnya, atau juga bisa menggunakan portal-portal yang memuat berbagai macam hasil riset di sana, seperti yang ada di portal jurnal itu misalnya Morarev, Sinta, ya. Kemudian ada portal Garuda, lalu nanti ada Scopus yang di sana kita bisa mendapatkan hasil riset-riset orang lain. Trik yang keempat adalah bagaimana mengumpulkan datanya, tekniknya. Teknik pengumpulan data ini banyak pilihan sebenarnya. Misalnya observasi. Observasi itu bisa observasi langsung, bisa observasi tidak langsung. Anda bisa gunakan observasi tidak langsung. Kalau langsung ketemu nggak bisa, maka tidak langsung, via telepon, via WA, kemudian video call, dan sebagainya. Atau kita misalnya menggunakan wawancara melalui survei Google Form tadi ya, media sosial. Kita bisa menggunakan teknik pengumpulan data dari literatur-literatur yang ada. Banyak pilihannya. Kita juga bisa menggunakan studi dokumen, sehingga teknik pengumpulan data kita tidak perlu ketemu orang, tidak perlu datang ke satu tempat, cukup dari tempat kita masing-masing. Lalu yang kelima, tip yang kelima, manfaatkan referensi online. Optimalkan online referensi itu. Tadi saya sudah sebutkan, OJS itu sangat banyak, ya, portal-portal untuk akses jurnal itu sangat banyak. Website, YouTube, ya, media sosial yang memuat berbagai data yang kita butuhkan untuk riset kita, karena riset kita tentu ya bermacam-macam, tergantung riset Anda. Anda mau riset orang, mau riset peristiwa, mau riset politik, mau riset sosial, mau riset pendidikan, semua ada di dalam media referensi online, termasuk e-book itu sekarang banyak sekali. Ya, Anda bisa browsing dengan berbagai macam alat browsing untuk mencari media mencari buku misalnya secara online, digital library, termasuk repository. Repository itu setiap kampus sekarang punya perpustakaan dengan repository. Semua karya itu diupload, diwebkan atau didigitalisasi, kemudian menjadi digital library. Kalau Anda melakukan 5 teknik ini, 5 trik ini, maka dijamin Anda bisa tetap melakukan penelitian dengan baik, Anda tetap bisa selesai skripsinya. Itu 5 tip yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, dan silakan dicoba, tetap semangat, selesai tugas dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.